Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan oleh peristiwa tragedi kematian manusia secara massal akibat gas air mata, yaitu di Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada runtuhnya jembatan gantung di Morbi, India. Sampai banyaknya orang yang meninggal karena berdesak-desakan di festival Halloween, yaitu di Itaewon, Korea. Kejadian-kejadian tersebut menyadarkan saya atas bekerjanya kesetimbangan dalam sistem alam semesta dan menggerakkan saya untuk berpikir bagaimana caranya mengantisipasi atau mencegah kejadian tersebut terjadi di masa mendatang. Dan ini membawa saya menemukan satu kata, yaitu relinquish. Kata ini sekaligus akan saya gunakan sebagai nama playlist di video-video saya setelah ini. Apakah itu? Mari kita simak bersama. Ini bukan tentang benar salah. Ini adalah tentang melepaskan. Relinquish. Tuhan menciptakan kehidupan ini secara seimbang dalam sistem kosmos. Ketika kita tidak hidup secara seimbang, maka sistem kosmos akan memaksa kita untuk seimbang dan seringkali dengan cara yang menyakitkan. Energi tertahan pada satu frekuensi jika melebihi kapasitas akan disetimbangkan dengan cara dikonversikan ke frekuensi lain dalam waktu tertentu. Namun jika akumulasinya itu lebih banyak atau lebih cepat dari proses konversinya, maka akan melebihi elastisitas atau toleransi kekuatan dari sistem tersebut. Pada akhirnya akan merusak sistem yang menaunginya. Misalnya seperti ini teman-teman. Struktur baja yang dipanasi terus-menerus pasti akan hilang kekakuannya dan ambruk. Balok baja jika ditekan atau ditarik terus-menerus, satu saat akan patah atau putus. Bendungan yang over capacity ketika hujan terus-menerus bisa terjadi jebol. Demikian pula pada manusia. Stres, depresi, kanker, gagal jantung, gagal ginjal, itu adalah sebagian dari penyakit-penyakit serius akibat over capacity. Maka sebelum hal itu terjadi, kita bisa melepaskan energi yang masih tertahan pada satu frekuensi, lalu kita konversikan ke frekuensi energi lainnya. Nah, kembali lagi ke kejadian yang pertama saya sebutkan tadi, tragedi-tragedi tersebut tidak akan terulang jika fokus utamanya adalah pada keselamatan manusia di atas bisnis. Di antaranya adalah psikologi massa, keterbatasan waktu evakuasi terkait terganggunya fungsi organ tubuh manusia, dan daya dukung lingkungan. Nah, terkait psikologi massa, maka peraturan dari satu event itu harusnya bisa mencakup atau menaungi berbagai jenis kepribadian manusia, tingkat pendidikan, dan kekuatan fisik manusia. Dan desain jalur evakuasi itu harus memungkinkan untuk menyalurkan atau melepaskan akumulasi dari gerakan manusia yang tertahan pada satu titik atau satu lokasi, agar tidak merusak atau membunuh mereka sendiri. Dan meskipun kumpulan manusia pada satu lokasi itu tidak merasakan bahaya atau tidak merasakan sakit pada tubuhnya, tanpa daya dukung lingkungan yang memadai, itu kecelakaan bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dihindari, sebagaimana yang terjadi pada jembatan gantung di Morbi, India. Nah, hal yang sama juga mulai saya terapkan dalam pembuatan video di channel ini. Pada dua video pertama, saya menyampaikan materi yang disertai banyak ilustrasi, baik itu gambar ataupun video, yang hal itu cukup banyak menguras energi dan waktu. Apalagi pada dua video pertama itu, saya berusaha merangkum semua rasa penasaran dan keresahan yang ada dalam pikiran saya. Sebenarnya saya cukup senang dengan hasilnya, tapi saya tidak cukup puas dengan ritmenya. Karena untuk membuat video seperti itu, saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk riset, penulisan materi, dan editing videonya. Jauh lebih lama dari waktu syutingnya. Maka saya berpikir untuk membuat format video yang lebih ringan, yaitu semacam vlog obrolan saja tanpa banyak riset mendalam dan ilustrasi yang terlalu banyak. Dua video pertama dengan obrolan yang berat itu sudah saya masukkan dalam playlist Milestone yang berfungsi sebagai landasan berpikir. Teman-teman bisa mengenali judulnya yang saya beri kode DMB. Sedangkan video ini dan video berikutnya yang lebih ringan
akan saya masukkan ke playlist yang bernama Relinquish dengan judul-judul yang saya beri kode RQ. Perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang saya share di video ini bukan tentang klaim benar salah. Namun ini adalah proses saya melepaskan akumulasi energi yang ada di dalam pikiran saya, agar tetap berada di bawah kapasitas fisik otak saya. Apa sih relinquish? Relinquish itu artinya melepaskan. Melepaskan segala keresahan dan rasa penasaran dari pikiran dan hati tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Jadi semacam curhat gitu. Nah, dengan video-video yang lebih ringan ini, saya berharap bisa melangkah lebih cepat, menciptakan anak tangga kecil yang akan membawa saya dan teman-teman menuju kesadaran, kebahagiaan, dan kesuksesan dengan lebih mudah. Selain itu juga bisa menghapus keraguan dalam melangkah, sebagaimana anak kecil yang berani melakukan dan mengeksplorasi segala sesuatu tanpa harus mengkhawatirkan penilaian orang lain, entah itu tentang benar salahnya atau baik buruknya. Di playlist Relinquish ini, saya akan bercerita tentang aplikasi atau contoh sehari-hari penerapan dari konsep yang sudah saya sampaikan di playlist Milestone. Jadi ini sifatnya lebih praktis dan tanpa penjelasan yang terlalu panjang. Kesimpulan saya, playlist Milestone itu berisi konsepnya atau premis mayornya, sedangkan playlist Relinquish itu berisi contoh-contohnya atau premis minornya. Nah, kalau teman-teman ingin diskusi, saya sarankan untuk terlebih dahulu melihat video-video saya di playlist Milestone ya, agar kita memiliki kerangka diskusi yang sama dan bisa relate dengan penjelasan saya. Terus buat yang ingin berdebat, silahkan baca disclaimer dulu ya, dan silahkan juga tonton semua video saya sampai habis. Saya akan sangat berterima kasih dan tidak akan membuat Anda kalah debat. Teman-teman tahu kan maksudnya? Dan terkait topik yang akan dibahas di playlist Relinquish ini bebas ya. Tapi saya akan tetap menggunakan sudut pandang kosmos. Buat yang belum tahu apa itu kosmos, bisa cek di sini ya. Sebagian teman-teman mungkin suka membahas tema-tema terkait perasaan, seperti toxic relationship, bullying, stoikisme, generasi sandwich. Bisa juga membahas tema-tema terkait materi atau fisik seperti kesehatan, produktivitas, bisnis, bursa saham, kripto, makroekonomi, dan lain-lain. Atau bisa juga keresahan pada tema-tema terkait pemikiran, spiritual, dan sains, seperti redefinisi jiwa, energi, tentang ruang, tentang waktu, atau membahas gravitasi, black hole, kritik tentang model standar partikel atau atom, metaverse, Neuralink, dan lain-lain. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa ya tema sehari-hari yang urgent dan menarik untuk dibahas? Silahkan request dan komen di bawah ya. Oke, segini dulu aja ya video pembuka untuk playlist Relinquish-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sukses dan bahagia. Bye.